Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi dan kita masih Injil Markus. Jadi kita akan masuk tema yang menurut saya ini yang jantungnya Injil itu kabar baik, yaitu kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi ini tema harus dipahami bahwa ini fakta ini fakta sejarah lah tentu kita percaya banyak orang juga percaya bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang pernah disalibkan Persoalannya bukan itu. Persoalannya kabar baik atau Injil itu adalah kuasa Elohim yang menyelamatkan. Injil itu bukan cuma fakta-fakta sejarah saja. Karena kalau orang hanya percaya kepada fakta, itu nggak ada efeknya dalam kehidupan dia. Sama seperti saya percaya bahwa Napoleon itu pernah ada di sana Perancis Hitler di Jerman. Saya percaya itu fakta-fakta sejarah Tapi masalahnya kita sedang bicara kabar baik, Injil yaitu di definisinya itu jelas Paulus bilang, Roma pasal 1 16-17 itu. Aku yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan Elohim, the power of God. Dia bukan hanya fakta tapi kuasa yang menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Ya yang percaya. Nah jadi begini karena yang disalib itu faktanya ada banyak orang disalib di zaman itu. Waktu Yesus disalib aja udah ada di kirinya kanannya. Fakta-fakta seperti itu belumlah berbicara apa-apa kalau orang percaya kepada fakta saja. Masalahnya kita harus percaya apa kata firman Tuhan tentang fakta itu. Saya yakin ada puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang pernah disalib dalam zaman Roma tentu itu budak-budak karena tidak boleh, atau penjahat-penjahat tidak boleh warga negara Roma itu disalib begitu. Jadi yang kita mau bahas saat ini bukan fakta sejarahnya saja tentu kita percaya itu faktanya. Yang kita mau bicarakan adalah apa kata firman Tuhan tentang fakta itu. Karena hanya firman Tuhan inilah yang nanti akan menimbulkan iman yang benar. Kalau orang hanya percaya fakta, itu belumlah iman timbul, iman yang Alkitab Karena iman Alkitab ini timbul dari pendengaran firman. Bukan percaya fakta saja. Ini penting. Karena begini banyak orang merasa dengan percaya fakta dia sudah rasa itu sudah ada iman. Bukan begitu. Kita mau supaya iman kita ini memang bersandar kepada kuasa Elohim itu. Nah, apa kata firman Tuhan tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus yang merupakan fakta-fakta sejarah itu? Apa kata firman Tuhan? Nah, yang menjadi persoalan dalam Injil Markus, Injil ini hanya lebih banyaklah berbicara soal fakta-fakta tanpa terlalu menafsirkan apa maknanya itu fakta. Bukan berarti dia tidak menafsirkan, enggak, tapi dia karena Markus itu teolog juga, dia enggak hanya menjelaskan fakta-fakta tapi dia menyusun Injilnya sedemikian, ada pesan teologis tentunya. Tapi kebanyakan Injil ini hanya merupakan Markus
fakta-fakta sejarah yang disingkapkan oleh, karena dia ini seorang yang kelihatannya langsung. Ini ada di satu pasal atau ayat ya, Markus 14 ayat 51 dikatakan sini ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Ini besar kemungkinan ini Markus sendiri ya. Ini Markus ini orang yang melihat lah ya fakta-fakta itu. Nah, sekarang kalau kita mau melihat firman Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang fakta kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus itu, memang kita harus minta bantuan kepada surat-surat rasuli terutama. Ya. Karena surat-surat itulah yang berbicara tentang makna kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Dalam hal ini, saya terpaksa kita harus minta bantuan kepada khususnya ya tulisan surat Paulus yang Kolose itu. Ya, banyak semua karena Paulus itu teologinya dia berpusat kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus itu. Ada satu istilah Kristus, nanti kita kalau ada waktu kita bahas itu. Nah, jadi kalau soal fakta-faktanya ini sih jelas ya. Bahwa Yesus mati itu ada 3 aktor di situ. Ya. Pertama, Yudas tentunya, kedua Sanhedrin, dan ketiga sebagai pelaksana Pilatus dan pasukannya itu, ya. Dan kita tahu fakta berikut bahwa kematian Yesus bukanlah kebetulan. Itu adalah pilihan Yesus memilih kehendak Bapa. Di Taman Getsemani jelas itu. Bahwa pergumulan Yesus jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Ya, dan ketika Yesus memilih kehendak Bapa, konsekuensinya itu salib. Karena kehendak Bapa itu sesuai Yesaya 53 meremukkan dia dengan kesakitan. Itulah kehendak Bapa itu. Ya, saudara bisa lihat di Yesaya 53. Ya. Nah, ada fakta-fakta berikut lagi ya mengenai kematian Tuhan Yesus ini. Bahwa kematian Yesus itu menggenapi apa yang tertulis dalam Taurat. Karena Yesus datang, dia bukan untuk merombak Taurat. Dia datang menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam hukum Taurat. Secara khusus kematiannya itu menggenapi Paskah dalam perjanjian lama itu. Ya. Ceritanya Paskah itu, Passover itu artinya melewati. Ceritanya itu sederhana. Ketika tahu kita ya di Mesir itu, Israel waktu mau dibebaskan, ada malaikat mujizat ke-10 itu ya, anak sulung Mesir itu akan dibunuh semua oleh malaikat maut. Nah, dikatakan di sana kalau nanti malaikat mautnya lewat itu, kalau nanti malaikat maut ini melihat ada darah di kusen ya, kalau sekarang tuh kusen ya, kusen atas samping-samping dikasih darah, diperciki darah domba. Itu nanti malaikat mautnya melewati, itulah makanya Passover, Paskah. Nggak masuk dia. Kalau di rumah-rumah orang Mesir nggak ada darah. Di situ malaikatnya masuk dan akan membunuh yang sulung itu. Ya. Jadi Paskah itu suatu mujizat Tuhan di Mesir. Mujizat yang akhirnya membebaskan Israel itu. Karena setelah kejadian itu Firaun bilang udah keluar kamu deh. Kamu mau minta apa bawa semua lah. Pokoknya dia menyerah bener. Karena dia pikir kita bisa mati semua ini nanti. Kalau masih nahan-nahan Israel itu ya. Jadi Paskah itu suatu peristiwa atau mujizat kematian anak sulung Mesir itu yang akhirnya membebaskan Israel dari perbudakan Firaun, katakanlah begitu ya. Nah, jadi Paskah itu ada domba, yaitu kalau serumahnya terlalu sedikit ya ada beberapa 2-3 keluarga barangkali satu domba ya, karena itu dombanya nggak boleh harus selesai ya, potong dipanggang sebagainya. Adalah itu ya cara-cara itu. Tapi itu dombanya itu adalah Yesus itu. Kalau Paulus bilang anak domba Paskah kita sudah disembelih. Itu Yesus itu. Jadi apa yang dikerjakan oleh Israel
Ya, Israel harus merayakan Paskah. Dia setiap tahun harus 3 kali merayakan perayaan itu. Paskah, Pantekosta, Tabernakel. Ini semuanya ada nanti maknanya. Tapi hanya karena kita sedang bicara kematian, ya udah Paskah aja. Pendeknya, Paskah itu suatu perayaan perjanjian lama, dalam perjanjian lama. Ya, suatu perjanjian yang diikat oleh Yahweh dengan Israel dengan perantaran Musa itu di Gunung Sinai. Itu berlaku hanya mereka. Ya, jangan kita lagi ngerayain Paskah. Nggak ada urusan kita itu di situ. Nggak disuruh kita motong-motong domba, nempel-nempel darahnya di mana? Kusen gitu. Nggak ada itu. Karena selain kita bukan orang Israel, kita juga hanya kan udah digenapin. Paskah itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang kalau gitu apa yang harus kita rayakan? Karena banyak orang ini sebentar lagi nih, bulan April Paskah ini saya udah ngejelasin itu terkait dengan Dewi yang namanya Austro, ya, itu perayaan kafir itu, ya, dan dikait-kaitkan dengan kebangkitan Yesus, nggak ada urusannya itu, ya. Jadi Paskah itu sudah digenapi oleh Yesus di malam terakhir. Nah inilah itu di malam yang harus kita ingat sekali. Yesus bilang begini. Mana kita baca dulu ya kematiannya ini Yesus ini ya. Di Markus pasal malam terakhir sebelum ditangkap di taman gitu ya. Ini penetapan Markus 14. Ya. Perhatikan ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, nah ini konteksnya kalau kita lihat ini makan Paskah, bukan makan malam biasa. Ini sedang makan Paskah. Karena Yesus itu orang Yahudi, tunduk kepada hukum Taurat, dia menjalankan ritual Paskah itu. Ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan Paskah, tiba-tiba di sini ya, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah ini, inilah tubuhku. Ya tentu kita tahu roti bukan tubuh Yesus kan, itu hanya simbol. Yesus bilang ambil roti, ini tubuhku ini. Dipecah-pecahkan karena kamu, ya. Dan itu diambil cawan anggur itu isinya ya, mengucap syukur, berikannya, minumlah kamu. Terus dia bilang gini, ayat 24. Dan dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian. Jadi di malam terakhir itu Yesus mengikat perjanjian dengan semua orang yang percaya di seluruh dunia. Di malam itu, ini perjanjian yang diikat Yesus ini sangat sakral, sama bahkan lebih mulia kayaknya ya daripada perjanjian yang diikat antara Yahweh dengan Israel di Gunung Sinai. Itu aja udah luar biasa kemuliaannya. Tuhan turun di Gunung Sinai itu, Gunung Sinai berapi, berasap, ada suara sangkakala orang sampai Musa sendiri ketakutan. Begitulah cara perjanjian itu disahkan pada waktu itu. Dan di sini di malam terakhir, Yesus juga mengadakan perjanjian dengan semua orang percaya. Bagaimana caranya? Simbol, ya. Dengan cara inilah roti, tubuhku kata Tuhan. Inilah anggur, darahku kata Tuhan. Darah perjanjian, ingat ya, karena perjanjian itu harus disahkan dengan darah. Sama seperti perjanjian lama, Musa sahkan semua dengan darah. Perjanjian baru juga begitu, hanya bedanya darahnya yang di Musa bikin itu darah simbol apa? Darah domba. Kalau yang ini dombanya darah Yesus ya. Karena dia domba Paskah kita. Ini harus paham benar ya, supaya jangan nanti kita melakukan sesuatu yang gak disuruh Tuhan, ya. Karena Tuhan bilang begini, ini nggak ada di sini ya, tapi di bagian lain di Matius juga atau di Injil lain dibilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Coba sebentar kita lihat Matius ini ya, yang disuruh Tuhan bikin kita mengingat itu adalah perjamuan itu, roti dan anggur itu, bukan Paskah. Nih, jangan ngerjain yang nggak disuruh, dan jangan tidak mengerjakan yang disuruh. Nah ini dia. Ya jadi hamba tuh jangan sok pintar gitu loh.
Hamba Tuhan itu sederhana aja kayak Abraham. Abraham suruh persembahkan Ishak, dia nggak mikir dulu. Oh, kalau gimana ya kalau saya diskusi dengan Sarah, nggak jadi itu pasti. Abraham taat aja lah, udahlah ya. Karena dia punya akal, bukan dia nggak punya akal, dia punya akal rohani. Karena dia bilang kalau saya persembahkan Ishak ini toh juga pasti Tuhan bisa bangkitkan. Akalnya udah akal rohani. Ini banyak orang akalnya tuh akal-akalan. Ngapain ngerayain Paskah? Bulan April itu pakai telur segala. Ada apa? Ada udang di balik batu biasanya itu. Apa soal kemuliaan manusia mau nyenengin orang banyak? Atau barangkali mempertahankan jabatan? Atau barangkali ada uangnya juga? Ngapain? Paskah itu udah harus dan macam-macam. Gak ada disuruh di sini. Yang disuruh mari kita lihat Matius itu ya. Matius pasal 26. Dikatakan di sini sebab ini ada Matius 26 ini ada perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan di sini juga nih. Sebab inilah darahku, darah perjanjian untuk melebihkan orang untuk pengampunan dosa. Di sini tidak ada ya. Ini yang di Korintus kali ya. Kalau yang di Korintus sih jelas di situ ada tertulis. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang disuruh berbuat tuh itu perjamuan itu. Mari kita lihat dulu sebentar lah, penasaran juga saya. Ini harusnya ketemu ini perjamuan ya. Berkumpul sebagai jemaat ya. Ini perhatikan ini ayat 1 Korintus 11 ya. Ini ayat yang ke-23 bagian terakhir. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perhatikan. Perbuatlah ini. Apa yang diperbuat? Yaitu makan perjamuan Tuhan itu. Menjadi, apa gunanya? Menjadi peringatan akan aku. Khususnya peringatan akan kematian Yesus. Jadi saudara dan saya diperintahkan jelas. Untuk memperingati kematian Yesus. Bukan kebangkitannya, bukan kenaikannya ke surga lagi, bukan kelahirannya kayak Natal, tidak ada. Jangan macam-macam lah ya, jangan nambah-nambahin lah ya. Firman Tuhan bilang, perbuatlah ini, itu loh. Anggur dan apa loh? Anggur dengan roti itu. Itu juga masih dipermasalahkan apakah itu hanya cuil-cuil begitu atau makan besar beneran. Ya nanti lah itu. Enggak. Yang penting perbuatlah itu. Untuk memperingati Yesus katanya. Apa yang diperingati? Kematiannya. Ya. Karena kematiannya ini darah perjanjian ini mensahkan kita. Kita harus mengingat itu terus ya. Menjadi peringatan akan Yesus. Ingatlah Yesus itu sebagai anak domba Paskah kita. Udah disembelih, ingat itu. Ingat kematian Yesus. Baru nanti maknanya. Ini kayaknya nggak bisa juga. Ini baru kematian dan nantilah kebangkitan baru nanti kenaikan. Masih tema berikut ya. Jadi intinya begitu. Ingatlah, peringati itu. Ya. Jangan memperingati kelahirannya atau Natal itu dikait-kaitin, jangan. Nggak disuruh. Kenapa? Jawabnya nggak disuruh, itu aja. Terus jangan memperingati itu Paskah kebangkitan lah atau apa orang. Apa hubungannya Paskah dengan kebangkitan? Sebenarnya itu pun udah konyol juga. Paskah itu simbol kematian kok. Ya. Udah jangan deh ya. Kecuali ada udang di balik batu itu terserah. Ada udang di balik batu. Jadi peringatilah kematian Yesus dengan cara yang itu. Anggur dan roti itu ya. Nah, baru setelah kita ini apa saya langsung saja ambil kesimpulan ini ya. Nanti aja kita atau maknanya aja dulu lah ya. Ya maknanya kita harus mengambil juga bantuan ini dari Kolose yang saya bilang ya. Karena kematian Yesus itu apa maknanya bagi kita. Karena itu suatu yang sangat penting ya. Coba dulu kita lihat dulu. Ini sebagai kesimpulan lah ya kalau begitu ya. Kesimpulannya makna daripada kematian itu. Ya, karena yang penting kan apa kata firman Tuhan tentang fakta kematian Yesus itu. Karena firman Tuhan itulah yang nanti akan menimbulkan iman. Dan iman inilah yang akan menimbulkan pengalaman. Saya ulangi lagi.
Kematian Yesus itu fakta dan kita disuruh memperingatinya dengan cara anggur dan roti itu. Sudah, itu fakta itu. Berikutnya, apa kata firman Tuhan terhadap fakta itu? Kata firman Tuhan, nah ini dia, kita minta bantuan dulu dari Kolose ya, Kolose pasal 2 ayat 20. Saya bacakan ya. Begini. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, nah ini ya, dan bebas dari roh-roh dunia. Ini kata firman Tuhan tentang kematian Yesus. Itu maknanya kematian Yesus, yaitu bahwa saudara dan saya telah, ini bentuk past tense ya, telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Ini maknanya. Dahsyat kan? Saudara dan saya dibebaskan sama seperti Israel dengan merayakan Paskah. Bebas dia dari Mesir, dunia itu. Itu Mesir simbol daripada dunia itu. Firaun setannya itu. Simbol ya. Nah, sebagai penguasa dunia ya Firaun itu. Nah, jadi kata firman Tuhan bahwa saudara dan saya sudah mati bersama-sama dengan Kristus dan efeknya bebas dari roh-roh dunia. Kalau saudara dan saya beriman ya sudah, kita sudah bebas. Lagunya, aku sudah bebas, ya, sudah bebas dan tidak harus disuruh merayakan Paskah lagi lah, apa-apa macam-macam. Enggak, kita udah bebas. Kalau mau memperingati, peringatilah dengan roti dan anggur itu. Dan itu juga nggak boleh sembarangan juga, karena di Korintus banyak tuh jemaat tuh mati gara-gara merayakannya dengan tidak mengakui tubuh Tuhan. Nggak jelas gitu loh, maknanya nggak jelas. Asal mau makan minum, ada yang makan sampai mabuk, katanya dia makan datang duluan mabuk jadinya. Yang lain kelaparan sebagainya, itu jadi disalahgunakan ya. Intinya yang penting kita ingatlah kematian Yesus itu, ya. Ingat juga maknanya, yaitu bahwa kita sudah ikut mati di sana bersama dengan Kristus dan bebas daripada roh-roh dunia ini. Ya, itu kesimpulannya dulu. Nanti kita besok masuk kebangkitan dan juga kenaikan. Haleluya. Amin.